Assalamualaikum. Selamat siang. Ada semua? Oke, kita cek hadirannya. Absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Alfia Rinta Pertiwi. Iya. Anissa Trihapsari. Eka Intan. Luna. Iin Nabila. Marifatus Saada. Nabila Putri. Nadia Arofa. Nazala. Nima Devia. Nurul Deswita. Raya Nabila. Sri Ukmi. Tasya Putri Yuliani. Tasya Putri Yuliana. Windy Astuti. Ya, Bapak lihat tadi sepertinya Marifatus ada ini katanya di duluan ini. Nah, waktu itu Bapak minta kepada Marifatus ada untuk doa pada ini. Silakan Marifatus. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke. Selanjutnya setelah kita doa, silakan gerakkan dulu bangku kursi yang nyaman sehingga kita nanti bisa belajar. Oke, sudah? Oke, sudah. Kepada yang bertugas, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan yang bertugas. Eka. Silakan yang lain. Hiduplah Indonesia. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah
pada saat ini ya, kita berada di cuaca yang cukup ekstrim ya. Kita harus pandai-pandai berwas diri, jaga-jaga kesehatan gitu ya. Kesehatan dengan cara pola makan yang teratur sehingga nanti bisa datang ke sekolah bila perlu. Kalau sempat orang tuanya membawa ke sekolah sehingga kalau pagi sarapan begitu ya. Karena kesehatan itu sangat penting. Oke. Dalam belajar ini nanti ya diharapkan sebelum kita pada akhirnya nanti kalian nanti diminta untuk bisa mendesain dari produk prototipe kemasan produk itu ya, dan nanti aplikasinya juga secara real. Melalui apa? Nanti kita pakai aplikasi yang semalam sudah kita diskusikan terkait dengan Canva ya. Sudah disiapkan semalam? Sudah dipelajari? Minggu lalu kita sudah bahas tentang cara menganalisis konsep ya, konsep kemasan itu ya, yang minggu kemarin loh ya. Ada yang masih ingat apa itu desain produk? Ada yang masih ingat desain produk itu apa? Ya silakan. Saya Pak Nurul. Iya Nurul, silakan Nurul. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Iya, masih ingat berarti ya. Karena kemarin kita sudah jelaskan bahwa desain produk itu adalah alat manajemen atau sebuah perusahaan tadi untuk mendesain semua produk, melaksanakan pendesainan itu dengan tujuan pada dasarnya nanti memperoleh hasil atau keuntungan atau laba begitu. Oke, selanjutnya kemarin kita juga sudah bahas mengulik sedikit tentang kemasan ya. Ada kemasan kemarin. Ada yang masih ingat? Yang semalam sudah dipelajari, silakan. Oh iya, silakan ya. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, warna, struktur, material, cerita, tipografi, dan elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Oke, iya benar sekali. Kemasan itu kalau istilahnya kita permudah saja dengan bahasa kita, itu kemasan adalah alat yang digunakan untuk membungkus atau mengemas sebuah produk itu ya. Sebenarnya itu lebih mudah, lebih tertarik dengan produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Itu siap, berarti semalam bisa belajar nih. Oke, kita berarti berlanjut ke topik kita hari ini, yaitu kita pada hari ini kita akan membahas tentang merancang dan kemasan produk barang. Produk barang Atau jasa. Kita akan bahas tentang merancang dan menerapkan. Tadi yang kita bahas tujuannya kita tadi berkaitan dengan cara merancang dan menerapkan desain prototipe dan kemasan produk dan jasa. Hari ini kita itu akan bahas itu. Sebelum itu Bapak ingin kalian mengamati sebuah video terlebih dahulu ya. Untuk melihat sejauh mana sih rasa penasaran kalian, menjawab rasa penasaran kalian terkait dengan cara merancang
lancar dan merata. Nanti di sini ada 5 hal penting yang harus ada di ini desain kemas. Oke, silakan dicermati terlebih dahulu. Ini siang dan petang sahabat dikemas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan desain kemasan snack. Jadi buat teman-teman yang punya usaha snack camilan, kita hari ini bakal sharing kaitan informasi apa saja yang harus ada di kemasan snack Anda. Nah, di sini saya ada beberapa contoh. Nanti ada standing box window ya, bagian kerat atau dengan foil. Juga ada kemasan paper printing ya. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalkan sekarang teman-teman masih pakai stiker, tentu saja di kemasan stiker area informasinya sangat terbatas ya. Karena area stiker kalau semakin besar cetaknya, tentu biaya yang dikeluarkan juga semakin mahal. Nah, ada alternatif seperti contoh di sini, ini kemasan ramen ya. Ini dikemas menggunakan standing box window ya, cup. Jadi bahannya kertas cup, ini bagian luar, bagian dalam ada bahan plastik dan ada area window jendela ya. Biasanya digunakan untuk teman-teman snack supaya produk camilan isinya tampak di luar gitu ya, sehingga konsumen juga tahu isi dari produk yang akan dibeli. Nah, kemasan ini menggunakan teknik label sablon. Jadi untuk area sablonnya karena ada window, jadi kita bagi 3 ya, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Langsung saja di bagian atas yang kita lihat, yakni area merek warnanya, area merah dari merek yang teman-teman punya. Kemudian di bagian tengah di sini kita lihat yakni jenis varian, karena kita tahu kalau untuk kemasan snack atau camilan banyak sekali varian yang kawan-kawan punya, apakah baik varian isi, jenis camilannya, yang kedua varian rasa dari mulai original sampai beberapa varian rasa dengan bumbu tambahan yang kawan-kawan sajikan. Kemudian bagian bawah ini biasanya dimuat informasi terkait dengan berapa meter, kemudian kontak, Instagram, nomor telepon biasanya, dan juga biasanya informasi dari produksi oleh siapa, memang sudah mengalami izin PIAT bisa dicantumkan nomor PIAT. Di bagian belakang cukup polos karena untuk sablon snack biasa menampilkan label pemesan sablon satu pekan. Nah, kalau ini di craft window, sekarang kita lihat untuk kemasan berikutnya, yakni kemasan standing box and foil window. Nah, kurang lebih sama dengan yang tadi ya, yang craft. Bagian atas kita bisa lihat di sini diisi dengan logo ya. Kemudian ada komposisi kebetulan untuk printing sultan ini. Yang di bagian bawah lihat ada mentor ya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, diproduksi oleh siapa, nomor kontaknya, dan nomor sosial akun sosial medianya. Kemudian untuk perbedaan ya, antara biasanya dari yang tanya juga nih, bagus mana antara yang craft window dengan yang foil window. Nah, kalau kita lihat sebetulnya untuk lapisan keduanya di bagian dalam juga sama. Jadi kalau yang foil window memang tampilan foil dan kemasan plastik. Jadi yang dalam bentuk plastik bagian belakang yaitu bagian foil. Kalau ini kertas dan plastik. Bagaimana dengan tingkat kekuatan ketahanan produk? Karena sama-sama ada lapisan plastik, tentu tidak terlalu baik, artinya tidak terlalu lama juga. Kisaran mungkin 1 bulan sampai 3 bulan masih aman. Tapi lebih dari itu, tentu produk akan lebih cepat rusak ya, kalau istilah orang Jawa bilang cepat melempem di sana. Nah, tapi tergantung juga penyimpanan dalam jalur distribusi juga.
cukup ya untuk pemakaian reguler ya, jadi lebih aman. Dan ini juga meskipun sudah ada contoh pemasangan ini tetap harus di seal ya, dengan hand sealer ya, atau mesin sealer supaya tetap lebih rapat, kemasannya juga lebih aware ya. Dan tentunya pada saat penggunaan tidak mudah rusak ya. Misalkan di backup di toko tentunya produknya tidak serta-merta mudah dibuka untuk oleh orang lain. Nah, kalau yang tadi yang ini standing post atau foil dengan window, berikutnya ini tentunya punya ketahanan yang lebih baik daripada kemasan standing post atau foil window. Ya, kalau bicara ketahanan pasti lebih baik yang ini karena keduanya full ya, menggunakan bahan aluminium foil. Nah, untuk sablon sebenarnya memang kita menggunakan satu muka. Ya, bisa dilihat di sini karena full areanya tidak seperti yang ada windownya ya, jadi areanya kita bagi seperti ini. Di atas ini ada nama brand ya, kemudian ini tagline ya, healthy fashion ya, jadi produk. Oke, berikutnya ya, ini kemasan styling pouch. Kemasan standing pouch paper printing teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dia bersisi ya, informasinya tentu lebih lengkap dibanding dengan sablon yang rata-rata kawan-kawan hanya satu sisi ya, satu muka. Kelebihannya itu dengan kemasan ini lebih banyak informasi yang bisa kita saksikan. Nah, di sini kita lihat ya, ada beberapa hal ya, yang umum teman-teman sering tanyakan. Chips ini adalah brand ya, kemudian brand banana juara. Oke, ada dua identitas ya, banana juara dan chips. Ini juga brand, tapi chips ini adalah si brand produsen ya teman-teman. Oleh jadi ini brand varian produknya ya. Oke, ada banana juara diproduksi oleh chips. Ya. Oke, kemudian ini ada gambar ilustrasi produk. Di sini dengan tulis, nah, ada yang gurih, ada yang manis, dan varian produk ada coklat, original, vanilla susu dan tiramisu. Ini bagian informasi lain ditempatkan di bagian belakang, misalnya ada posisi, petunjuk pemakaian konsumsinya, kemudian diproduksi oleh siapa, layanan konsumennya dicantumkan, digunakan baik sebelum tanggal berapa SPID-nya dan meternya dan totalnya. Kemudian idealnya memang ada keterangan juga terkait dengan PIRT, kalau memang sudah punya sertifikat halal juga bisa diberikan. Nah, untuk produk makanan yang saya tanyakan, gimana kalau misalkan produknya belum ada izin, memang ada beberapa hal yang terkait hal ini. Kalau yang sebaiknya untuk produk makanan, memang teman-teman sudah mengantongi izin PIRT. Ada beberapa hal, kalau misalkan produknya saya beli itu tidak di packing dengan bumbu, itu juga harusnya sudah menggunakan PIRT. Jadi untuk produksi dari awal. Hal ini lebih terkait dengan kenyamanan konsumen ketika membeli produk teman-teman semuanya. Jadi kalau sudah ada izin, tentunya rasa nyaman di konsumen untuk mengkonsumsi produk Anda itu lebih enak, lebih meyakinkan. Jadi kemudian kalau misalkan mau dipasarkan ke retail modern, tentu hal ini bisa jadi juga menjadi syarat dan menjadi penguat bahwa produk yang kita jual sudah sesuai memenuhi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, dari beberapa model item, mana yang paling baik kalau kami tentu saja yang paling baik adalah disesuaikan dengan kondisi bisnis rekan-rekan semuanya. Untuk pemula bisa menggunakan kemasan standing pouch, craft ya, dengan craft ya, kemudian nanti pilihan alternatif
kreatifnya adalah menggunakan yang standar sebagai video. Tetapi kalau misalkan budgetnya cukup baik, Anda bisa memilih menggunakan full standing sekali volley, atau jika memang pemeriksaan cukup banyak dan sudah memungkinkan, apalagi kalau ujian online atau masuk ujian modern, tentu standing coach akan printing menjadi pilihan yang sangat menarik sebelum kita cetak yang lebih besar tentunya. Untuk harga bagaimana ya? Untuk harga tentu ada perbedaan ya. Ini dibilang mahal itu mahal jika dibandingkan dengan kemasan lain yang saling lengkap. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pilihan desain stiker full dengan ukuran seperti ini dengan stiker bulan tentunya secara hitungan nilai ekonomis tentunya menjadi lebih murah. Sekali lagi kembali ke pikiran kawan-kawan, disesuaikan saja dengan kondisi bisnis saat ini, mana yang baik, mana yang sedang memungkinkan, bertahap nanti bisa jadi naik kelas dari sisi kemasan. Ya, demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel TV Bisnis kami dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi di channel TV Bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan desain produk kemasan makanan ringan ya. Ya, materi ini ngomong tentang standing foods atau kemasan dalam posisi apa? Standing foods berdiri. Ya benar sekali, standing foods itu terkait dengan kemasan dengan kemasan yang berdiri. Kalian memberi makanan atau jajanan itu dengan posisi makanannya berdiri gitu? Nah ya, itu namanya itu tadi kemasan produk standing foods. Begitu, ada yang satu hanya printing saja dan ada yang printing atau oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, lanjut? Oke, baik. Kita lanjutkan kalau begitu. Kita lanjutkan tentang materi kita. Kita bahas dulu sedikit. Mungkin ada penasaran yang masih ragu-ragu mau ditanyakan. Nanti kita buka sesi pertanyaan setelah materi saja ya, kalau gitu ya. Biar lebih mantap gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, materi kita tentu saja terkait dengan rancang dan menerapkan desain, prototipe dan kemasan produk dan jasa. Pasti banyak pertanyaan di sini terkait dengan yang pertama, bagaimana sih merancang desain kemasan produk, ya kan? Dan yang kedua, biasanya terkait dengan bagaimana menerapkannya. Kalau udah dirancang, gimana sih cara menerapkannya? Nah, kita akan bahas di sini. Tuh, yang yang pertama terkait dengan merancang kemasan produk ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan itu dalam merancang kemasan produk. Itu yang pertama terkait dengan label itu harus memiliki mudah dimengerti. Dimengerti oleh siapa di sini? Ya tentu saja dimengerti oleh konsumen dong ya, yang nantinya bakal membeli produk kan ya. Oke, di sini label kemasan produk harus semua kata-kata, logo, kalimat, nama, gambar ya, yang mudah dimengerti oleh konsumen gitu. Dan yang kedua itu terdapat informasi yang relevan. Relevan itu yang apa? Yang nyata lah ya, yang nyata terkait dengan produk yang ada di dalam kemasan itu. Betul sekali gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ada beberapa hal yang harus wajib tercantum dalam sebuah label produk ya. Tadi sudah dijelaskan sama video tadi dalam di sini yang pertama itu tentang nama produk. Nama produk itu yang seperti apa? Tasya? Nama produk adalah nama dari produk kreatif yang akan dikemas
dan dipasarkan. Nama dari produk kreatif yang akan dipasarkan. Oke, di sini ada abon sapi super. Ya. Nama produknya ya? Benar? Iya, namanya abon sapi super di sini ya. Selanjutnya ada stempel dan merek dagang. Yaitu adalah suatu cara memiliki ciri khas, haruslah memiliki stempel dan merek dagang, trademark ya, yang unik. Di sini ada apa sih? Ya, di sini ada nih. Ada sapi, ya, ada logonya. Ya, ini adalah stempel atau merek jadi ya, gitu ya, gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan ada komposisi bahan baku yang digunakan. Komposisinya seperti apa? Kalau biasanya komposisinya ya. Oke, nah nih di sini ada komposisi. Kita ngomongin tadi komposisi ya. Nah, di sini ada komposisi. Jadi komposisi itu adalah kandungan yang terkandung dalam produk tersebut. Contohnya di sini dari produk susu yang mengandung vitamin A, vitamin C, E, gitu, zat besi, B1, B2, gitu ya. Adalah komposisi yang ada di sebuah produk. Selanjutnya tadi dibahas tentang juga ada neto atau berat bersih. Ya, apa itu ya? Nadia, kalau ngomongin tentang neto itu apa Nadia? Neto adalah bobot atau volume sesungguhnya dari produk kreatif. Iya, neto itu adalah berat bersih. Nah, ya kan biasanya kita bahas kayak ya, berat bersih dari produk itu di luar dari apa? Coba. Kemasan. Benar sekali ya. Oke. Iya, itu adalah berat neto. Gitu. Cerdas sekali ya Bapak ini ya. Oke. Kita lanjutkan yang selanjutnya itu ada nama produsen dong ya. Nama produsen itu apa sih gitu ya. Di sini nama produsen itu diartikan sebagai nama perusahaan yang terlibat dalam pembuatan atau pengolahan dari produk kreatif tersebut gitu ya. Di sini ada contohnya ini, ada kita kalau dikajikan mainnya di flash disk ya. Ini contohnya di flash disk. Ada flash disk ya, SanDisk ya. Itu ada brandnya, ada logonya, begitu ya. Jadi ini nama produsennya SanDisk dong, kan ya, produsen ya. Oke, selanjutnya di sini juga kita bahas tentang nama distributor. Distributor itu biasanya produk itu dijamin keasliannya, gitu ya. Kalau biasanya kita pada flash disk itu, di sini ada hologram nih. Ada hologramnya ya, nih gitu. Di situ nama distributor ini adalah pihak tertentu yang terlibat dalam proses mendistribusikan dari produk itu, gitu ya. Kalau biasanya kita ngomong ya distributor itu sama dengan perantara lah ya, gitu. Selanjutnya ada nomor Registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan. Biasanya itu kalau di sebuah produk itu nggak tertulis itu nomor registrasi itu nggak ada, adanya BPOM gitu ya. Di Indonesia itu ada BPOM ya, RI lah ya kan, tentu saja Indonesia. Apa sih nomor registrasi itu, Luna? Sebuah nomor yang merupakan bukti otentik bahwa produk kreatif tersebut telah melalui proses pengujian dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Iya, tentu saja di sini kan BPOM itu dari Dinas Kesehatan ya. Ya tentu saja untuk menguji produk itu layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, mengandung racun apa tidak. Kalau biasanya itu
kita contohkan itu di sini. Di sini sudah saya tandakan itu BPOM, RI, ML gitu, nomornya 5608 gitu, 1722 gitu dan sekian. Nah, itu adalah BPOM-nya gitu. Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ini tidak asing dengan kita, yaitu berupa rukun. Nah, itu dia. Kita selaku masyarakat Muslim ya, itu sangat memperhatikan kehalalan dari sebuah produk, gitu ya. Logo halal itu adalah sebuah logo yang tercantum dalam kemasan produk kreatif yang menyatakan bahwa produk itu tuh halal. Iya, dijamin. Siapa sih yang mengeluarkan kehalalan dari sebuah produk itu? MUI, cerdas sekali ya dong. Di sini ada di kita biasanya kalau sekarang lagi musim hujan gitu ya, banyak minum madu. Di sini ada contohnya, ini ada madu gitu ya, tertera logo halal gitu. Oke, selanjutnya ada kode produksi ya. Produk produksi itu yang seperti apa sih? Mari Fatus. Sebuah kode yang menyatakan kode produksi dari produk kreatif. Kode produksi ini mencantumkan tanggal produksi berupa angka atau kode huruf yang menjelaskan tanggal pembuatan produk kreatif. Iya, benar sekali. Kalau biasanya kita ngomong itu tentang ini, kita kan pencinta mie ya, warga Indonesia kan pencinta mie kan, biasanya seperti itu ya. Nah, ini tak kasih contoh logo ini bungkus mie ya. Nah, ini terdapat ada, kalau biasanya pada produksi itu kode tanggal pembuatan produk ya, ini biasanya seperti itu ya. Tanggal pembuatan produk di sini, tanggal pembuatan produknya yaitu tanggal Agustus 2013 gitu. Oke, biasanya kode produksi itu diikuti dengan waktu kadaluarsa atau biasanya kita sebut expired ya, benar sekali ya. Ya, kita ngomong waktu kadaluarsa itu adalah keterangan yang menyatakan bahwa produk itu masih layak untuk dikonsumsi begitu. Oke, sampai sini jelas? Ya, tadi kita ngomong ada logo, ada nama produk, ada produsen, ada dan sebagainya. Sudah jelas, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas tentang standar desain kemasan produk. Coba biar. Standar desain kemasan produk menurut Wikipedia, Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSNI). Standar Nasional Indonesia (SNI) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). SNI bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan PP nomor 102 tahun 2000. Ya, itu tadi standar desain kemasan produk ini biasanya kita agak asing ya. Kalau biasanya kita naik motor itu pakai helm ya. Ya harus. Iya, kalau SNI itu udah teruji karena kan dilakukan uji standarisasi. Bagaimana nanti kalau seandainya kita jatuh, kalau seandainya pakai helm gitu ya? Iya gitu, seandainya mengurangi resiko Kecelakaan. Ya, ngerti ya? Dong, kita ini selalu pakai barang-barang yang SNI. Gitu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Kita bahas tentang model kemasan produk kreatif. Nah, ini tadi, ini nanti yang kita akan bahas. Kita akan coba desain ya, model desain kemasan produk kreatif. Ada beberapa faktor yang harus menentukan kemasan produk itu. Yang pertama harus warna, itu
produk, meningkatkan daya beli. Begitu. Jadi konsumen itu kalau melihat produknya setelah menarik, walaupun kecil pasti terlihat lebih dahulu daripada produknya besar ya, dan kayak gitu aja gitu, tidak mencolok warnanya gitu. Ya, konsumen itu tidak tahu bahwa oh itu produk Indonesia gitu. Oke, selanjutnya iya, bahan material. Bahan material seperti apa? Yaitu Beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas, plastik, aluminium, foil, botol, dan lain sebagainya. iya. Jadi kalau bahan material ini sudah sangat tidak asing ya, Bapak pinjam gitu ya. Oke, di sini ada produknya, wah begitu ya. Iya, kalau kita tadi ngomongin tentang warnanya Biru. salah tidak? Bahan materialnya dari plastik. Iya, itu tadi salah satu bahan material di sini ya, itu plastik. Gitu. Selanjutnya kita ngomong tentang bentuk atau font. Ya, bentuknya sederhana, memiliki daya tarik yang baik, akan mengundang produk. Iya, jadi kalau seandainya contohnya produk yang Bapak bawa ini sudah ada brandnya. Iya kan? Mayoritas orang mau beli itu air minum, apapun itu, tapi ya belinya Aqua adalah produk yang dibeli belum tentu Aqua. Gitu, ya. Karena terkait dengan kualitas tadi. Kalau orang dulu tahunya ya minum air putih, beli botolan ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah ukuran size atau size ya. Ukuran atau size. Ini yang seperti apa sih? Jenis produk, volume, luasan, meter, dan isi kemasan. Oke, jadi kalau ngomongin size ini, produk itu punya banyak kemasan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Ini ada yang ukuran sedang, banyak, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran gede 1,5 liter. Ini ada yang ukuran 60 liter. Ada yang lebih kecil lagi, ada yang ukurannya 250 ml. Sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Tuh, saksi berbeda-beda dong, tentu saja sesuai dengan kebutuhan konsumen tadi ya. Selanjutnya ada logo brand. Oke. Aqua. Ya, itu adalah brand. Ya, brandnya sangat mendunia sekali gitu. Kalau minum air putih, kalau orang Jawa itu ngomongnya ya, wah gitu ya. Biasanya terkenal seperti itu. Ya, kalau minum air botol permen begitu ya. Yang keenam itu ada topografi atau teks ya. Topografi ini adalah Teks ada kemasan yang digunakan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. adalah membuat teks atau kemasan menyampaikan pesan yang menjelaskan produk yang akan dijual. Oke, di sini ada mineral, air mineral dari kebunan Indonesia. Itu namanya pasti Aqua ya. Begitu. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Itu tadi terkait dengan saya ya. Oke, sampai sini. Ada yang tanya dulu? Tidak. Saya Pak Oh ya. Namanya? Nadia. Oh ya Nadia. Nah, gimana Nah? Kenapa sih logo itu sangat berperan penting dalam suatu kemasan? Oh iya. Kenapa sih logo itu sangat berperan penting ya? Kenapa ya logo itu sangat berperan penting? Ada yang bisa menjawab dulu? Oh iya. Iya, di Serano. Karena kemasan yang menarik akan cepat dikenal dan dapat meningkatkan minat pembeli. Iya. Oh, kalau kemasannya menarik, logonya menarik, tentu saja
banyak menarik minat dari pembeli. Yang lain, ada yang punya pendapat yang lain? Iya. Logo, terkait dengan logo ya, gitu. Oh iya, ya gimana dia? Apakah kemasan bagus dan berkualitas itu pasti mahal, Pak? Oh iya, apakah kalau kemasannya bagus, menarik, mewah, gitu pasti mahal ya? Apa iya ya? Ada yang menjawab lagi? Saya Pak, Oh iya, silakan. untuk kemasan cetak yang bagus dan berkualitas biasanya dibuat dengan teknik cetak retrografi full. Dengan proses produksi tersebut akan menghasilkan kualitas cetak pada kemasan yang lebih baik dibandingkan dengan kemasan yang dipasangkan stiker atau cetak dengan metode sablon. Iya, menurut tayangan tadi ya, itu video tadi ya tentang standar produk dengan kemasan berdiri tadi atau standing box ya, itu tadi ya ada beberapa jenis yang ditawarkan gitu ya. Ada yang berupa sablon, ada yang printing satu muka, dan ada yang printing dua muka gitu ya. Tergantung dari tadi kebutuhan dari konsumen. Iya, kebutuhan dari konsumen tadi, bagaimana kita melihat konsumen atau pasarnya itu melihat produk kita itu terlihat seperti apa gitu ya. Oke, jawabannya bagus kualitasnya, terima kasih gitu ya Mia ya. Oke, gitu. Cukup atau masih ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup kita lanjutkan ya. Oke. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mencermati video, ada materi yang Bapak sampaikan tentang produk gitu ya. Oke, selanjutnya, oh ya, di sini tadi dari pojok baca kita silakan perwakilan kelompok. Kita bentuk kelompok dulu apa ya? Ya. Kita bentuk kelompok dulu, silakan berbentuk kelompok 4 orang ya, 4 orang, silakan bentuk. Oke, sudah berkelompok ya. Oke, kalau sudah berkelompok tadi instruksinya silakan perwakilan kelompoknya mengambil buku yang sudah ada dan mengambil LKPD-nya ya, atau lembar kerja tadinya. Silakan perwakilan kelompok satu orang. Oke, silakan sekali kelompok ya. Saya bawa bagi kelompok ya. Nomor 1 gitu ya, nomor 2 ya, silakan nomor 1 bukunya ya. Bawa 2 ya. 2 ya. Oke, sudah ada semua itu LKPD-nya ya. Silakan lakukan diskusi terkait dengan topik kita, menerapkan dan merancang desain produk ya. Selanjutnya itu ada tugasnya di LKPD, silakan dibaca dulu bukunya ya. Di bukunya silakan baca topik tentang mendesain, merancang dan menerapkan desain produk kemasan dan kemasan. Silakan dibaca terlebih dahulu sebelum membuka LKPD. Oh iya, ini ya. Ya, contohnya seperti itu. Saya cara mengaturnya
Kemudian di sini ada rancang ya, merancang. Oke, sudah dibaca ya terkait materinya ya. Oke, silakan sekarang dibuka KBD-nya yang tadi sudah Bapak kasihkan sembari dengan tadi. Silakan buka KBD-nya. Silakan baca perintahnya di situ terus apa sih? Gitu ya. Baca dulu KBD-nya baik-baik. Di situ juga ada gambar buat menuliskan dari hasil diskusi dulu juga ya. Silakan dibaca dan dikerjakan. Silakan. Dan psikologi, warna serta karakter. Apa yang ingin ditampilkan? Ini syaratnya ini nanti desainnya bisa dibuat menarik gitu ya, warna nya ya. Jadi kalau sebenarnya bisa kemudian dari kita ya.
Oke, tadi sambil mengingatkan Bapak ya, Bapak mengingatkan tadi dalam KPD-nya tadi diminta kalian juga membuat nanti judulnya mutakan juga kan ya. Nah, meminta untuk membuat desain kemasan melalui aplikasi Canva ya. Ya semalam sudah kita bicarakan mengenai kita memakai aplikasi Canva. Sekarang silakan kalau sudah selesai terkait dengan tadi masalah yang muncul yang sudah didiskusikan, sekarang silakan diskusi tentang menerapkan desain kemasan produk itu ya. Silakan buka tugas kampanye masing-masing Bapak, silakan langsung action ya. Silakan. Kalau ada masalah silakan dikomunikasikan ke Bapak, kalau tidak ke Bapak. Pakai yang ini apa yang ini? Pakai yang ini. Gitu. Ya diusahakan agak besar aja nggak apa-apa ini desainnya biar anunya nanti terlihat ini itu dan desainnya karena yang dibahas kan pisang ya ini ya untuk desain kemasan. Oke ya. Oke, untuk lomba ini bagaimana? Lomba ini. Kalau bisa agak besar punya brandnya ya. Caranya kalau bisa agak cerah gitu ya.
Kamera aja bisa. Nggak tahu bisa. Ya sih, jangan lupa itu nanti dikasih apa sesuatu yang menarik oleh konsumen. Kita tentang ini di sini, Pak. Nanti kita tampil ya, nanti kita Nanti ini bagian masak lagi nih. Ini buat kita enggak usah dulu sih. Ketahuan tuh. Maju kecil mending bisa kan. Nah. Tapi kok nggak yang titik dua? Kok nggak yang titik dua? Yang titik dua di pinggir ketika lagi. Nah, Iya, pastikan ya ada lampu halalnya itu ya. Ya, Pak. Nanti kita kan mayoritas orang muslim. Iya. Pastikan ada lampu halal. Iya. Ada komposisi namanya. Iya, terbuat dari apa sih? Ada keripik, tempe, dan terbuat dari tempe asli. oke. Jadi ini kurang.
Sinyalnya ya Allah. Banyak merah ya. Udah selesai. Oke, bagaimana? Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Oke, ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Oke ya. Yang sudah selesai bisa tahukan ke Bapak ya, lupa di WA ya. Silakan dikatakan ke Bapak. Ya, itu nanti presentasikan itu ya. Hasil dari ini kelompok berapa ini? Dua ya, ini contoh dari kelompok 2 ini ya. Dan bisa presentasikan ya. Siap. Cukup bagus. Saya bagus, menarik ya menurut Bapak ya. Ada item semua item ya. Ada bukunya, ada kritik sinkron. Oke, siap. Oke, pas. Kayak gini, jadi nanti perkiraan berat mesinnya itu akan dihitung 150 gram dan kemasan di masnya. Oke, siap. Oke. Berapa lain? Masih belum. Oke. Masih ada kesulitan ini di sebagian bagiannya. Oke, ya, nomor 3 selesai juga nih. Jangan tunggu ya. Nomor 1 bagaimana? Sedikit lagi, oke siap. Oke. Betul ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oh, siap. Bisa kita coba zoom dulu ya. Titik pisang rajo. Rajo ya. Iya. Nah, nanti ada perwakilan kelompok ya. Nanti silakan dua perwakilan kelompok memaparkan tadi hasil diskusinya terkait dengan merancang dan merancang ada sebutannya seperti apa, nanti yang muncul seperti apa, terus nanti ditanya dari desainnya seperti apa sih, gitu ya. Oke.
Selanjutnya. Nomor 1. Gimana kamu obat? Ya. Setelah itu silakan berdiskusinya tadi LKPD-nya saling dicek lagi ya. Tadi ada beberapa problem atau yang muncul yang diminta di LKPD-nya ya. Gitu. Sudah di transfer ke Bapak? Bapak? Sambil dicek lagi LKPD-nya ya. Sekali. Tambah lagi mungkin ininya hasilnya.
Oke, sudah selesai ya semuanya ya? Oke. Sudah begini? Oke, selanjutnya kita coba cek ya di sini ya. Yang baru tambah baru kelompok 3 dan kelompok 2 ini. Oke, kita mulai saja presentasinya sambil menunggu teman-teman yang lain mengirimkan ya. Sudah selesai ya semuanya ya. Oke, dipersilakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan mengomongkan apa sih yang dibuat ini? Dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, 2 perwakilan. Kita sepakati 2 perwakilan kelompok silakan maju. Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 atas nama Nazala Adriana Purwanto, Raya Nabila Husi, Nabila Putri Salsa, Windy Astri Fatmawati. Seperti apa saja bentuk-bentuk kemasan? Bentuk kemasan berdiri, bentuk kemasan bantal, bentuk kemasan dengan lengkap pada sisi. Berdasarkan pengertian bentuk kemasan, kelompok kami membuat desain keripik singkong. Ini desain produk kami yaitu keripik singkong dengan rasa jagung bakar dan menggunakan perasa jagung asli. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Kasih aplaus. Oke, itu tadi dari kelompok 2. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Luna Maya, Sri Umi Rahmadani, Desya Putri Yuliana, Desya Putri Yuliani. Ingin mempresentasikan tentang keripik pisang yang kami buat. Inspirasi pembuatan kemasan desain atau logo bisa didapatkan dari mengikuti berita, informasi mengenai tren desain saat ini, misalnya dari majalah atau internet. Selain itu, juga bisa dari pengalaman ketika melihat kemasan produk lain di supermarket atau toko-toko lainnya. Untuk desain keripik pisang yang kami buat ada 4 varian rasa. Ada rasa original, rasa coklat, vanila, dan keju. Untuk yang warna kuning ini varian keju, sedangkan yang warna hijau ini varian original. Sekian presentasi dari Kakak. Ini yang kuning rasa keju, sedangkan yang hijau rasa original. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok 3. Dari kelompok kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi dari kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Marifatus Ada, Himadevia Desiani, Nadia Arafah, Nurul Deswita Sari. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat dan memilih bentuk kemasan? 1. Siapa pembeli produk? Siapa target konsumen Anda? Ide, konsep, desain, hasil pemikiran, warna, serta karakter apa yang ingin ditampilkan atau disampaikan di dalam suatu kemasan produk. Ini desain produk kami dengan 2 varian rasa, yaitu original dan pedas. Keripik tempe ini diproduksi di SMK. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Oke, ya itu tadi tentang produk. Desain produknya yaitu keripik tempe ya, yang diproduksi di SMK Negeri 1 Lampung. Oke, selanjutnya untuk yang kelompok terakhir, kelompok pamungkas ini ya. Kelompok 4, silakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alifia Rizal Pertiwi, Anissa Triharsari, Eka Intan Rahmalia, Ina Bila. Berapa minimal order kemasan dan biayanya? Minimal order dan biaya pembuatan kemasan tiap penyedia jasa berbeda-beda, tergantung dari bahan baku, ukuran, dan ketersediaan stok. Ini salah satu desain yang kami buat. Di sini kami membuat desain keripik pisang. Di sini ada tersedia 2 rasa original dan rasa coklat. Ini bisa kalian gunakan sebagai camilan atau makanan atau snacking harian di waktu santai. Ini diproduksi langsung oleh UMKM Ramen Indah. Sekian dari presentasi desain kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, ya itu tadi macam-macam desain ya. Macam desain yang sudah kalian buat cukup bagus, desain kemasan produk yang ditampilkan. Mungkin ada beberapa titik berat yang nantinya perlu ditambah, seperti berapa gram produknya, terus jangan lupa kasih logo halal dan sebagainya tadi ya, sehingga nanti konsumen itu bisa yakin dengan produk yang gitu. Oke, selanjutnya, oke, sampai sini ada pertanyaan lagi terkait dengan menerapkan produk dan merancang desain produk kemasan itu tadi. Sampai sini ada pertanyaan lagi atau tidak? Cukup? Kelompok 3 cukup? Cukup. Oke. Kita melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran pada sore siang hari ini ya. Dan hari ini kita tadi bahas tentang beberapa hal terkait dengan standarisasi produk ya. Itu di Indonesia itu masih ada ingat standarisasi produk kalau di Indonesia itu pakai apa? Ya itu tadi ya, semua produk yang beredar di Indonesia mempunyai standar SNI gitu. Indonesia. Terus ada logo dari apa yang ngomong tadi? Ada logo apa? Salah gitu. Oke.
Oke, dari penjelasan tadi ada beberapa hal yang perlu dititikberatkan ya di sini terkait dengan apa ya faktor yang mempengaruhi kemasan produk tadi. Ada yang masih ingat apa ya tadi ya? Faktornya apa saja ya? Ada banyak ya tadi faktornya ya. Saya Pak. Iya. Silakan. Warna, bentuk, bahan, ukuran, logo, topografi. Oh iya, ada warna, ada bentuk, ada logo ya. Itu faktor yang mempengaruhi kemasan produk dan yang terakhir itu ada fotografi. Bagaimana bentuk dari kemasan produk? Oke. Oke. Terus ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, karena sepertinya sebentar lagi bel akan berbunyi ya. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, mungkin pembelajaran kita cukupkan pada siang hari ini. Kita akan melakukan gerakan bukunya. Ya, kita bahas terkait dengan kemampuan merancang desain. Nah, silakan nanti sepulang ini silakan masih sama kita bahas tentang nanti cara membuat kemasan produk ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membuat gimana membuat kemasan produk yang menarik. Kalau ini hari ini kita desain, kita pertemuan yang akan datang kita membuat tentang mana kemasan produk yang menarik dan disukai oleh konsumen. Gitu. Sehingga nanti ada macam-macam kemasan tadi mudah yang disukai oleh konsumen. Gitu. Oke. Sebelum itu mungkin tadi ada beberapa orang yang masih diam dalam diskusinya, gitu ya. Tadi juga sudah Bapak nilai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, Bapak bacakan kelompok 1 memperoleh hasil pembuat penilaiannya baik diskusi kelompok yang sudah dilakukan yaitu senilai 82. Kelompok 2 tidak buruk, tidak diskusinya juga berjalan cukup ramai, cukup baik, itu memperoleh nilai 83. Ini banget ya, itu. Terus kelompok 3 memperoleh nilai 82 juga. Dan yang terakhir untuk kelompok 4 dengan hasil diskusi presentasi tadi memperoleh nilai 81. Oke, itu tadi hasil penilaiannya. Jangan berkecil hati bagi yang nilainya masih kurang atau masih ada yang diam, masih ada yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran. Usahakan dan kegiatan pembelajaran itu lebih aktif sehingga nanti memperoleh ilmu yang lebih bermanfaat, bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak ataupun dari rekan-rekan yang lain. Itu saja. Oke. Selanjutnya sebelum kita akhiri seperti biasa kita doa dulu ya sebelum kita pulang karena ini kita ada jam siang ya. Silakan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Oh Via, ya silakan Via untuk memimpin doa pada siang hari ini.
kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pasti semoga ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa digunakan nanti pada kelak suatu hari nanti ya. Oke, gitu aja. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Silakan bukunya dikembalikan ya. Ya, jadi ya, salam ya. Oke, salam.